Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang takziah dan ziarah kubur. Takziah pengertiannya secara bahasa diambil dari kata azza yu'azzi ta'ziyan ta'ziyatan. Jadi takziah itu adalah bentuk masdar dari azza yang artinya berduka cita atau berbela sungkawa atas musibah yang ditimpa oleh seseorang. Takziah adalah mendatangi keluarga orang yang meninggal dunia dengan maksud menyabarkannya dengan ungkapan-ungkapan yang dapat menenangkan perasaan dan menghilangkan kesedihan. Orang yang melakukan takziah adalah mereka yang mampu merasakan kesedihan atau duka yang dialami oleh saudaranya. Jadi hatinya itu memang lembut, bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Hatinya lembut. Karena hatinya lembut, maka dia merasakan penderitaan yang diderita oleh saudaranya. Karena merasakan penderitaan itu, dia berkunjung ke rumahnya untuk menenangkan dan untuk mengurangi kesedihannya, sehingga dia itu menjadi orang yang sabar. Hal ini menurut Rasulullah SAW adalah merupakan perbuatan yang mulia dan utama. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min mu'minin yu'azzi akhahu bi musibatin illa kasahu Allah azza wa jalla min hilalil karamati yaumil qiyamah." Rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi. Tidak seorang pun orang mukmin yang melakukan takziah kepada saudaranya kecuali Allah akan memakai satu qirat, itu satu pahala yang besar sebesar gunung Uhud. Kalau orang bertakziah di samping dia menyolatkan, kemudian mengantarkan ke penguburan sampai selesai pemakamannya, maka dia akan mendapatkan dua qirat, dua pahala yang besar-besar seperti besarnya gunung Uhud. Betapa besarnya pahala yang didapatkan oleh orang yang bertakziah. Kemudian yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Jadi orang yang bertakziah itu baiknya membawa makanan yang dapat dimakan oleh keluarga yang ditinggal oleh almarhum, dan juga bisa dihidangkan kepada pentakziah yang lain. Itu anjuran Nabi. Seperti waktu masa sahabat ketika Sayyidina Ja'far terbunuh di medan perang, maka disampaikan di rumah duka bahwa sudah meninggal, beliau itu sudah meninggal. Oleh Nabi Muhammad SAW, para sahabat disuruh menyiapkan makanan untuk dibawa kepada keluarga Sayyidina Ja'far. Jadi dengan demikian menyajikan makanan untuk keluarga yang ditinggal adalah disunatkan. Kemudian
Ziarah kubur ialah mengunjungi makam seseorang untuk memanjatkan doa dan memintakan ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan ziarah kubur dengan maksud untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan ingat akan kehidupan akhirat. Karena jangan sampai kita mengungkapkan ungkapan yang bikin sedih tuan rumah. Jangan. Yang ketiga, tata krama dari bertakziah itu adalah hindarilah bercanda tawa, apalagi sampai tertawa terbahak-bahak. Ini bukan tempatnya orang yang bertakziah tertawa terbahak-bahak di rumah duka. Jangan sampai mempunyai predikat bahagia di atas derita orang lain. Jangan sampai ungkapan itu terjadi. Selanjutnya, usahakan turut menyolatkan dan turut mengantar ke pemakaman sampai selesai penguburan. Orang yang mengantarkan jenazah, apalagi sampai menunggu selesainya pemakaman, maka dapat pahala besar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi, man tabi'a janazatan wa shalla 'alaiha falahu qiratun wa man tabi'aha hatta yafuwa minha falahu qiratani. Barang siapa yang mengikuti jenazah atau bertakziah kepada orang yang meninggal, kemudian dia menyolatkannya, maka dia dapat 1 qirat. Dan barang siapa yang mengikuti sampai selesainya penguburan, maka dia mendapat 2 qirat. Sahabat bertanya, apa qirat itu Nabi? Dijawab oleh Nabi, qirat itu sebesar gunung Uhud. Jadi orang yang bertakziah sampai selesai menyolatkan itu dapat 1 qirat. 1 qirat itu 1 pahala yang besar sebesar gunung Uhud. Kalau orang bertakziah di samping dia menyolatkan, kemudian mengantarkan ke penguburan sampai selesai pemakamannya, maka dia akan mendapatkan 2 qirat, 2 pahala yang besar-besar seperti besarnya gunung kepada saudaranya. Kecuali Allah akan memakaikan untuknya permata kemuliaan pada hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Baihaqi. Tentunya dalam bertakziah itu untuk mencapai apa yang menjadi tujuan, maka harus ada tata krama atau tata cara bertakziah. Dikenal juga dengan adab bertakziah. Itu diawali dengan istirja, yaitu ungkapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari kandungan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu dapat dimaklumi bahwa kita ini semua adalah milik Allah, dan kepada Allah jualah kita akan kembali. Oleh karena itu, karena kita ini milik Allah, jangankan hanya keluarga, bapak, ibu, istri, anak, yang diambil oleh Allah. Kita saja kalau diambil oleh Allah, memang harus kita terima
karena memang kita itu milik Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156, alladzina idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila mana mereka mendapatkan malapetaka, berkatalah mereka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepada Allah jualah kami akan kembali. Setelah baca istighfar, orang yang bertakziah itu harus menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang sedang meninggal. Jadi berdoa agar orang yang almarhum itu mendapatkan ampunan atas semua dosa-dosanya. Perbanyaklah oleh kalian mengingat mati. Salah satu untuk mengingat mati ialah berziarah kubur. Sebab ketika kita nyampe di kubur, maka kita akan sadar bahwa orang itu akhirnya mati juga. Saya juga akan mati. Itu perasaan orang yang berziarah kubur. Hal ini sesuai dengan firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas mesti akan mati. Setelah mati tidak dibiarkan begitu saja, tapi akan diperiksa oleh Allah dan dipertanggungjawabkan semua apa yang dilakukan selama hidup. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa saja orangnya yang melakukan kebaikan sekecil apapun, dia akan mendapatkan balasannya. Demikian juga siapapun orangnya yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia akan mendapatkan balasannya. Oleh karena itu orang yang berziarah kubur akan mengingat hal tersebut. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asyattum falaha. Kalau kalian berbuat baik, pada hakikatnya adalah berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan apabila berbuat jahat, maka pada hakikatnya dia berbuat jahat kepada dirinya sendiri. Oleh karena itu orang yang bertakziah akan ingat hal itu. Ini namanya ibrah, mengambil pelajaran dan ingat akan kematian, ingat akan dunia akhirat, dengan syarat tidak mengucapkan kata-kata yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang bertakziah itu memang sewajarnya harus meninggalkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, meminta sesuatu kepada penghuni kubur atau dianggap sebagai Tuhan, minta ini, minta itu namanya musyrik. Meminta itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Hikmah ziarah kubur, hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, meminta sesuatu kepada penghuni kubur atau dianggap sebagai Tuhan, minta ini, minta itu namanya musyrik. Meminta itu hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan. Hikmah ziarah kubur: 1. Mengingat kematian. 2. Dapat bersikap zuhud. Hikmah yang selanjutnya, selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan di akhirat. Orang yang selanjutnya mendoakan si almarhum agar diampuni dosanya dan menerima amal
dan diterima amal baiknya serta ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu terkait penjelasan tentang ziarah kubur. Demikian, semoga siswa-siswi sekalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.